apakah ada ajaran Jawa atau filosofi Jawa yang bisa menjadi penyejuk dan solusi di tengah-tengah konflik politik dan perpecahan rakyat saat ini, ya? Asing, ya. Orangnya tidak seperti dia, ya dianggap salah, gitu. Sekarang sudah banyak sebetulnya. Tinggal satu ini, kuncinya, pemerintah. Okay. Berani nggak? Kat bawah ini sudah menunggu keadilan. Ini setelah meninggal dunia ada kehidupan selanjutnya. Kalau belum bisa masuk yang selanjutnya, balik ke dunia kemungkinan lagi. Kita dikembalikan di dunia lagi untuk memperbaiki, ya, untuk melengkapi kekurangan kehidupan yang masa lalu. Ibaratnya itu untuk melengkapi tiket-tiket, ya, Iya, melengkapi kekurangan-kekurangan. Kalau sudah lengkap, terus gimana setelah dunia ini? Jagatnya bagaimana? Alamnya bagaimana? Lanjut ya, Pak. Ya. Ini pertanyaan seputar budaya Jawa di era modern, Pak. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan anak-anak muda agar bisa kembali sadar siapa dirinya dan tidak melupakan akar budayanya sendiri? Benar. Zaman modern dan zaman dahulu itu sudah berbeda. Kenapa? Sekarang Tuhan sudah memberi mudah ke orang masih senang sulit. Misalnya orang tani. Zaman dulu ya pakai cangkul, pakai singkal, pakai sapi itu. Nah, sekarang zaman sudah modern, ada traktor, ada apa, kok masih pakai itu ya? Pakai yang modern. Nah, budaya ya gitu. Budaya Jawa, misalnya sudah ada alat canggih, tapi yang asli jangan ditinggalkan. Kalau nggak ada yang asli, nanti hilang yang modern. Karena bisa modern karena ada yang asli. Misalnya sekarang gamelan itu musik, ya, musik Jawa itu yang nama gamelan. Sekarang bisa dilakukan tidak pakai gamelan, pakai musik. Misalnya campur sari dan sebagainya. Sampai ngerti tentang budaya seni? Ngerti, Pak. Ngerti lah. Kalau ngerti mudah itu dimengerti. Sekarang tembang Jawa itu mengandung makna pitutur. Nah, tembang itu macam-macam, Mas. Ada tembang dolanan, ada tembang yang baku. Nah, makanya di budaya Jawa di tembang itu ada yang namanya tembang mocopat. Mocopat itu pendidikan tembang mulai manusia lahir sampai manusia meninggal ceritanya. Tembang mocopat. Iya, tembang mocopat. Tadi tidak sama. Manusia lahir itu tembangnya apa? Kalau di tembang lahir itu mijil, tembang mijil ada. Terus setelah mijil gede bisa dikatakan apa itu? Mas Kumambang. Mas Kumambang. Bisa dikatakan ada lagi Asmorondono, Sinom, Dadang Gulo, Kinanti, Pangkur itu setelah masuk kedewasaan. Megatru itu tua. Megatru yang benar megat eruh gitu. Lah, akhirnya meninggal loh. Dan tembangnya ada Sukmo Ilang itu Megatru. Setelah itu kan pocong dipocong. Mati. Jadi ada orang dipocong itu tembang filsafat Jawa, Mas. Budaya Jawa banyak seperti sekarang.
Orang meninggal kenapa kok dibujurkan ke utara? Itu budayanya orang Jawa, yang punya hitungan orang Jawa, bukan orang Arab. Bukan orang. Sampai wis tahu ngerti kuburannya orang Arab? Dereng. Itu mudah dibohongi ya. Ini mudah dibohongi. Kuburannya orang Arab seneng kene sing dadekno sunan-sunan iki ya tetep dijero ngalor. Mergo anut pitungane wong Jawa. Oh. Jadi itu hitungannya orang Jawa ya? Jawa. Kalau pakai kain kafan itu masih orang Jawa? Ya Jawa, lah dibungkus itu, pocong itu. Dulu nggak ada kain mas, belum ada kain, baju tikar. Tikar nggih. Tikar. Masih di apa dikubur nggih Pak, bukan dibakar atau? Oh, lain yang dibakar itu bukan budaya Jawa. Hindu, Buddha. Hindu kan India, Buddha Tibet. Itu sudah dari unsur keagamaan orang asing, orang luar, bukan budaya Jawa. Jadi budaya orang Jawa itu dikubur? Iya, dikubur. Makanya orang mati itu dicucikan. Karena lahir ya dicucikan. Baru lahir kan dicuci, baru kafani. Lahir masuk di kafani. Lahir itu dikasih apa? Nah, kan dipakai apa itu? Kojong apa itu? Dicucikan dulu lah. Besok kalau meninggal dunia dicucikan dulu. Disucikan. Yang penting dicucikan langsung dimakamkan. Dikuburkan harus mujur ngalor, Mas. Mergo nek baku budaya Jawa. Jadi di pakeme Jawa, Mas, itu yang bisa dikatakan caraka Jawa ya. Caraka Jawa kan ada 4 bait. Hono caraka data sawala padha jayanya moga bodhonga. Hono caraka tegese ana utusan. Itu nggone nok etan. Etan kuwi wiwitan, wetan kuwi wiwitan. Wetan kuwi wiwitan nggih. Nah, ana caraka data sawala ning kidul. Data sawala iku tegese datan swala. Utusan iki datan swala. Nek iya nek ora ya ora goroh. Mulane filsafate wong Jawa ki nek ngomong mbok sing tenan, nek iya ya iya, nek ora ya ora. Nah, padha jayanya ning kulon. Padha jayanya sudah terbiasa lah. Sudah terbiasa di mana saja, kapan saja, siapa saja. Kalau sudah terbiasa, kalau masih belum terbiasa ya sulit. Apalagi kok meditasi. Diem aja susah. Sulit. Ya. Nggih, lanjut nggih, Bah. Nggih, iki masalah politik. Bagaimana Mbah Harjo melihat kondisi politik yang ada di Indonesia ini yang semakin hari semakin memanas dan penuh akan fitnah? Bagaimana seorang penghayat Jawa harus bersikap agar tetap waras dan tidak ikut terbawa arus oleh suasana panasnya politik, Pak? Kalau orang penghayat biasanya, Mas, orang penghayat kalau sudah mateng, kalau sudah sungguh-sungguh untuk menjadi seorang penghayat tidak mudah terpancing dengan suasana politik. Nah, orang penghayat harus ngerti tentang politik. Politik itu tidak semuanya jelek dan tidak semuanya baik. Semua ada pro dan kontra. Politik tentang apa? Nah, seperti penyebaran budaya asing, ini kan ya sudah politik. Ceramah-ceramah agama ini sudah politik. Karena apa? Untuk mengembangkan budaya Arab, untuk menghabisi budaya pribumi, itu sudah politik.
Jadi orang penghayat lebih tahu. Silahkan berpolitik, asal positif. Nek negatif jangan. Karena isi dunia itu ya hanya positif dan negatif, pro kontra. Silahkan berpolitik, tapi semua itu ada batas-batasnya. Apakah ada ajaran Jawa atau filosofi Jawa yang bisa menjadi penyejuk dan solusi di tengah-tengah konflik politik dan perpecahan rakyat saat ini, ya? Bisa. Tinggal masyarakatnya. Masyarakat yang sadar atau masyarakat yang tidak sadar. Bagaimanapun orang yang tidak sadar atau orang yang belum sadar tidak bisa diberi nasihat, nggak bisa. Yang bisa diberi nasihat, yang bisa diajak ngomong tentang positif, itu hanya orang yang sadar. Orang yang tidak sadar nggak bisa. Yang dikatakan sadar, orang sadar itu pasti kan ingat. Tahu benar, tahu salah. Ngerti benar, ngerti salah. Wong dirinya sendiri loh salah, tapi membenarkan orang lain. Orang yang tidak seperti dia dianggap salah. Nah, itu orang yang tidak sadar. Mosok wong Jawa nganggo cara Jawa dianggap salah. Nah, itu yang anggap salah kan orang tidak sadar. Karena dia sudah terjangkit virus asing. Coba misalnya beliau tidak terpengaruh virus asing, nggak mungkin. Orang yang sudah terjangkit virus asing, ya orangnya tidak seperti dia ya dianggap salah, gitu. Sekarang sudah banyak sebetulnya, tinggal satu ini kuncinya, pemerintah. Berani nggak? Masyarakat bawah ini sudah menunggu keadilan. Keadilan, adil itu yang benar, adil itu kan berpihak pada kebenaran. Bahkan sekarang kemenangan itu belum tentu orang yang benar. Kemenangan banyak diraih orang yang berkuasa, uang, punya uang banyak itu. Kebenaran belum bisa menjadi panglima kemenangan di bidang apa saja. Nah, dunia ini raja dunia itu adalah harta. Raja dunia itu harta. Kalau istilah Jawa, rajane donya ya donya. Urip ning donya iki rajane donya. Masih wonge salah, nek donyane akeh iso dadi bener. Nah, ini kebenaran dunia. Mosok ning donya terus? Enggak. Setelah dunia ini ada kehidupan selanjutnya. Kalau percaya, kalau nggak percaya ya silahkan. Kehidupan selanjutnya itu reinkarnasi atau kita berada di dunia macam-macam. Kalau reinkarnasi kan bisa kita kembali ke dunia. Kalau nggak bisa reinkarnasi atau menitis, kehidupan alam selanjutnya akan ada. Apakah sama dengan di bumi atau beda? Serupa tapi nggak sama, Mas. Jadi dunia karo jagat beda. Dunia dengan di luar dunia ini. Nek dunia iki sak dunya kabeh, nek jagat ana telu. Jagate manungsa, jagate peri utawa jin, jagate kewan.
hewan, jin, manungso, manusia, peri, kewan. Ya, tolong jagat. Orang penghayat harus ngerti. Yang ini kan katanya warga kita ini, bangsa kita ini, kalau sudah dibilang merdeka ya merdeka. Tapi kan belum 100%. Apalagi sekarang banyak marak di mana-mana itu ada pemasangan bendera apa itu? Bendera One Piece. Bajak laut nih gue. Bendera Wopis, ya. One Piece nih. Nah itu sebetulnya unjuk rasa yang baik sekali itu. Itu isinya kan kritik, Mas. Kritik. Jadi orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu, nanti kalau demo besar-besaran itu ya pertama mengganggu keamanan, kadang-kadang kedua merusak lingkungan, merusak umum, ya fasilitas umum. Kalau hanya pasang bendera seperti itu ya baik-baik saja, itu malah ibaratnya orang unjuk rasa kan tidak seberapa banyak biayanya dan mengurangi kegaduhan masyarakat. Jadi tidak begitu mengganggu dengan masyarakat ya. Keadaan sekarang ini kalau dari saya mawas negara ini sedang kisruh. Kelihatannya tenang-tenang Pak, tapi kisruh sebenarnya. Cuma orang kecil ini bisa menahan amarahnya. Ya, namanya orang banyak. Pimpinan itu dari pimpinan negara tidak hanya sekarang aja, jadi ya sudah biasalah. Demokrasi itu begitu. Cuma bangsa kita sekarang ini, saat ini bangsa kita belum dewasa tentang demokrasi. Bisa dijabarkan, Mbah, yang kurang dewasa itu bagaimana? Contohnya gini, demokrasi itu kan seperti pertandingan atlet, Mas. Ya. Mulai kampanye, mulai pemilihan, pemungutan suara, sampai perhitungan, kan itu sudah ada waktunya. Nah, masyarakat sekarang saya katakan belum begitu dewasa bangsa kita ini. Mau permainan sudah selesai kok. Masih ngurus terus. Itu kan ada tapal batasnya, semua ada batasnya. Nah, orang-orang yang begitu itu saya katakan belum dewasa tentang demokrasi. Biar ya dari setelah selesai kompetisi seharusnya ya diam, kan sudah ada penentuan dari wasit. Sudah ada keputusan yang menang yang ini belum bisa. Di waktu itu kan sudah selesai permainannya, tapi masih esrek terus. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu belum begitu dewasa tentang demokrasi. Ya sudah ngerti, Mas, sebetulnya sudah ngerti demokrasi ini. Sudah tahu ini batas waktu maksudnya. Setelah perhitungan, setelah resmi ditutup ya sudahlah. Jangan mencari masalah terus. Nah, kalau diusik terus kapan kerjanya? Para pejabat-pejabat yang sudah terpilih itu nggak sempat kerja. Nah, kan diusik terus.
Nah, awasi tapi boleh ngawasi. Jadi kalau kerja ini kurang tepat, ini salah sih yang dikerjakan, ini salah laku. Catat saja tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, siapa melakukan kesalahan. Loh, enak dong. Nanti kalau sudah selesai menjabat diurus. Seperti ini loh Pak Jokowi. Waktu presiden aman-aman saja kan, nggak ada apa-apa. Tapi semua punya catatan sendiri-sendiri, masing-masing punya. Nah, setelah lepas dari kursi kepresidenan, baru dibuka ini kesalahannya. Nah, nanti tentang keputusannya kan di tangan hakim. Masyarakat nggak boleh akan menghakimi sendiri.